warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Karangtengah sebagai mentor. Yang saya hormati Bapak Sabarimanto dari BKD. Yang saya hormati Bapak Imam Nurroso dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pagi teman-teman peserta seminar pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk acara seminar orientasi penilaian etika, pengenalan nilai etika dan bagi P3K. Sebelum acara kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian seminar. Yang pertama oleh Herni Lestari SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara mentor atas waktunya. Untuk yang pertama yang kami hormati Bapak Sabarimanto dari BKD Pemalang dan Bapak Imam Nurroso dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta yang saya hormati pula Bapak Kardono SPD selaku mentor dari Tilok 6 SDN 01 Karangtengah, dan tak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar orientasi P3K tahun 2023. Langsung saja. Untuk beberapa menit ke depan saya akan memaparkan hasil laporan orientasi P3K tahun 2023. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Herni Lestari dari SDN 01 Karangtengah. Oke, untuk rencana kerja tahunan saya pada tahun 2023 saya membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Untuk tahun 2024 yaitu saya melakukan bimbingan lomba dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka supaya tetap eksis dalam mempertahankan kejuaraan di sekolah kami. Untuk tahun 2025 saya melakukan rencana kerja tahunan yaitu meningkatkan penguasaan IT dalam pembelajaran, karena kebetulan di sekolah kami alhamdulillah sudah ada lab IT dan Chromebook yang memadai untuk peserta didik. Untuk tahun 2026 saya membuat zona kehadiran kelas yaitu sebagai penanaman budaya disiplin siswa. Kemudian untuk tahun 2027 saya membuat kesepakatan kelas dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah. Oke, untuk rencana kerja tahun 2023 yaitu tahun pertama, saya mengambil berupa peningkatan kemampuan pemahaman konsep perkalian melalui lagu dan media kantong Doraemon pada siswa kelas 2 SDN 01 Karangtengah. Dari judul itu saya mengidentifikasi sebuah isu yaitu rendahnya pemahaman konsep perkalian matematika siswa kelas 2 SDN 01 Karangtengah. Nah, untuk isu yang diangkat yaitu berupa kurangnya media pembelajaran perkalian matematika yang menarik bagi siswa kelas 2 SDN 01 Karangtengah. Kemudian untuk gagasan yang saya angkat yaitu
melalui lagu dan media kantong Doraemon pada siswa kelas 2 SDN 01 Karangtengah. Nah, untuk langkah kegiatannya yaitu yang pertama saya mencari tahu kesulitan belajar siswa. Untuk langkah yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Dan untuk yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran matematika yang menyenangkan dengan kombinasi lagu dan media kantong Doraemon. Kemudian untuk yang langkah keempat yaitu melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Adapun untuk lagu pembelajarannya, belajar perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, ini untuk lagu pembelajaran yang saya gunakan. Itu saya ambil dari irama lagu Becak karya Ibu Suk. Kemudian untuk media pembelajaran berupa kantong Doraemon, ini media pembelajarannya saya menggunakan ada 10 kantong karena ini untuk penerapan konsep perkalian anak-anak di kelas 2. Di sini juga saya sudah sajikan bagaimana cara menggunakan kantong Doraemon. Sudah saya unggah di akun YouTube saya. Kemudian ini untuk proses pembelajarannya, ini saya gunakan sampel hanya nggak ada 1 menit. Nah, dengan menggunakan media kantong Doraemon ini, anak-anak terlihat sangat antusias sekali. Ini saya gunakan media kantong Doraemon dengan kombinasi lagu perkalian, kemudian menggunakan benda konkret. Ini ada kelereng. Nah, ini untuk sampel pembelajaran saya ketika di kelas. Kemudian untuk hasilnya, sebelum saya menggunakan media kombinasi lagu dan kantong Doraemon, tingkat ketuntasan siswa hanya 61,1%, di mana dari 18 siswa ini hanya 11 siswa yang tuntas. Jadi masih ada 7 siswa yang belum tuntas. Nah, kemudian setelah saya menggunakan media kombinasi lagu serta kantong Doraemon, tingkat ketuntasan siswa menjadi 94%. Jadi ada kenaikan dari 61,1% menjadi 94%. Di sini setelah menggunakan media tersebut, 17 siswa tuntas dan hanya 1 siswa yang belum tuntas, seperti itu. Nah, untuk diagramnya, diagram keberhasilan dalam proses penggunaan media tadi di sini menunjukkan tingkat ketuntasan siswa naik menjadi 94%. Dari 18 siswa, 17 siswa tuntas, hanya 1 yang belum tuntas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setelah pembelajaran menggunakan kombinasi lagu dan kantong Doraemon yang menarik, tingkat ketuntasan siswa naik menjadi 94%. Nah, untuk penerapan core value berakhlaknya, yaitu untuk yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian yang dapat saya sampaikan dari laporan hasil orientasi P3K yang saya rencanakan. Terima kasih, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian.
dari Bapak Mentor. Dari Bapak Mentor, Pak Sabowo, saya persilakan. Terima kasih. Upload buat Bu Hendy Lestari. Tadi sudah memaparkan panjenengan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, ya, yaitu sesuai kontrak panjenengan, dan sudah memaparkan tadi sedikit masalah pembelajarannya itu salah satu hajat. Namun saya hanya menggarisbawahi, tolong itu tadi di tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima, di situ walaupun muncul di tahun kedua masalah ekstrakurikuler, jangan hanya di tahun kedua aja ya. Iya, saya tahu karena kebetulan panjenengan di SD saya Pak. Jadi tahun ketiga dan keempat, kelima tetap dilaksanakan, ya, tidak hanya program di tahun kedua aja. Dan saya sudah tahu karena di SD sini alhamdulillah sing jenengi pramuka pasti tergiat terus Pak. Jadi tahun berapa aja kok pialanya sampai 3 lemari itu Pak. Iya. Dan kemarin FTBI juga menyabat juara 1 4 anak ini maju ke tingkat kabupaten. Yang saya tanggapi ini dalam ASN ini panjenengan kan dituntut berakhlak ya. Jadi tadi sudah ada penerapannya semua. Ini dalam pengajaran itu berarti mengutamakan panjenengan pada yang berorientasi pada pelayanan pada anak, gitu ya. Yang saya tanyakan, ini panjenengan dalam melaksanakan di SD ini harus berkolaboratif. Yang dimaksud kolaboratif itu apa? Bagus. Oke, terima kasih kepada Mentor. Mohon maaf tidak menggunakan mic karena masih bermasalah kita. Untuk tadi mengenai kolaboratif, penerapan core value berakhlak yang kolaboratif untuk saya pribadi yang saya lakukan di sini yaitu di ini saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru untuk membuat sebuah media pembelajaran, terutama tadi yang untuk video pembelajaran. Saya juga konsultasi dengan tim IT dari sekolah kami. Selain itu juga untuk melaksanakan tugas apapun kita selalu berkolaborasi bersama-sama dengan baik rekan kerja maupun dengan atasan kami. Terima kasih. Iya, detail ya, langsung. Yang kedua, tadi berarti memang benar panjenengan harus dituntut kolaboratif tidak hanya dengan siswa ya. Jadi siswanya juga bisa kerjasama, panjenengan juga harus berkolaboratif dengan rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini rekan guru tadi ada tim IT dan atasan itu tetap harus kolaboratif. Yang kedua, itu panjenengan yang dipresentasikan untuk yang difilmkan situ itu panjenengan mengajar kelas 2. Ada kantong Doraemon ya. Ini barangkali nanti di tahun keberapa karena tidak tahu, itu kan panjenengan hanya di kelas 2 ya. Seandainya di kelas lain, nah dalam arti kelas lain 2, misalnya kelas 1, kelas 3, ataupun kelas 6, panjenengan harus siap tidak hanya di kelas 2 aja. Siap ya? Insya Allah siap Pak. Iya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir satu lagi. Ini kebenaran pertama sih semangat. Semangat terus. Mudah-mudahan semangat terus. Yang terakhir, ini di samping tadi kolaboratif, berorientasi pelayanan, di sini panjenengan membuat tadi alat peraga. Alat peraga itu kalau dalam penerapannya itu yang apa? Yang berakhlak masuk dalam apa? Untuk saya menggunakan inovasi alat peraga baik lagu pembelajaran ataupun apa namanya tadi kata Doraemon, itu berarti saya masuk ke dalam adaptif Pak, karena saya selalu meningkatkan inovasi pembelajaran begitu, itu termasuk salah satu yang adaptif. Iya, terima kasih. Jadi panjenengan bisa adaptasi dengan siswa ya. Dalam hal ini sesuaikan alat peraga dengan tingkat kelasnya. Juga masuk dalam akuntabel. Ya, akuntabel
alat peraga tersebut bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya asal-asalan. Betul nih. Terima kasih. Upload buat Bu Hermi Bestari. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dan penyajian materi seminar pengenalan dan juga bagi ketika Bu Hermi Bestari.